Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar tanpa banyak kata. Kita mulai. Di part terakhir, MC yang mendatangi kebun herbal milik Nyonya Sue. Tidak sengaja dia malah diundang untuk mengikuti perjamuan. Perjamuan itu sendiri membahas tanaman yang bernama Ervin Spirit Vine yang nampak layu dan akan segera mati. Seperti biasa, MC yang bisa mendiagnosis sesuatu hanya dengan menyentuh. Dia berkata, gejala dan penyebab Ervin Spirit Vine adalah Nyonya Sue sendiri. MC berkata Ervin Spirit Vine ini sebenarnya tidak sakit, tapi ia telah kehilangan atribut spiritual dan jiwa. Mendengar itu, seorang tamu berkata memang benar bahwa obat mujarab itu kehilangan rohnya dan spirit manusia tanpa jiwa. Ia akan mati dengan cepat. Tapi apa hubungannya dengan pelatihan Master Sue? MC menjawab, jika aku tidak salah, Master Sue telah terperangkap dalam tingkat 4 transformasi Fana selama setidaknya 70 hingga 80 tahun. Kita telah terjebak di tempat yang sama selama 77 tahun. Tidak benar jika kita tidak bisa membuat terobosan. Namun pada tingkat kelima, alam roh, jiwa harus sepenuhnya terintegrasi sebagai satu kesatuan. Namun hanya ketika Anda selaras, Anda bisa menerobos. Master Sue memang tidak berhasil, tapi itu bukan karena bakatnya yang buruk, itu karena jiwanya telah rusak. Mendengar itu, Nyonya Sue menjadi marah. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Lalu di dalam benaknya berkata, aku belum pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Mungkinkah dia melihat kekuranganku hanya dengan pukulanku? MC berkata, tidak peduli bagaimana aku tahu. Anda tahu bahwa jiwa Anda telah rusak dan Anda tidak dapat menembusnya. Tetapi daripada putus asa seperti yang lain, Anda berharap untuk memperbaiki kerusakan dengan cara lain. Aku tidak tahu dari mana Anda mendapatkan berita itu, tetapi Anda mendengar bahwa roh di dalam herbal dapat diisi ulang. Jadi Anda membangun kebun herbal ini dan menanam herbal bukan untuk dijual, tetapi untuk menyerap roh di dalamnya dan mengisi kembali jiwa Anda. Itu adalah ide yang bagus, tapi itu juga adalah arah yang salah untuk memulai. Jika spiritualitas tanaman dapat melengkapi spiritualitas manusia, bukankah semua orang dapat berkultivasi ke alam roh yang harmonis? Sebagai seorang ahli herbal, Anda sudah lama berkecimpung dengan herbal, tetapi Anda tidak pernah melihatnya. Kalau bukan babi, lalu apa itu? Nyonya Sue yang mendengar itu, dia menjadi terkejut. Lusan yang juga mendengar, dia berkata di dalam hati, sebelumnya pemilik kebun obat utama dan raja obat mencari begitu lama, tidak menemukan masalah pohon anggur roh urat bumi. Dan bahkan lebih tak terduga pemilik kebun Sue akan melakukan ini. Orang ini baru saja menyentuh pohon anggur dan menyaksikan serangkaian pukulan. Dan dia bisa tahu penyebabnya. Apakah kamu ingin mempermalukan Master Sue ini? Guru Sun Cao sembari memasang wajah kesal, di dalam hatinya berkata, untuk menemukan penyebab dari suatu jejak sulit untuk melakukannya, bahkan untuk seorang guru bintang 5. Mungkinkah dia adalah guru bintang 5? Nyonya Sue lalu berkata, aku membaca tentang metode ini dalam sebuah buku kuno dan selama bertahun-tahun aku dapat memperbaiki beberapa luka jiwaku. MC berkata, memulihkan beberapa luka itu masih jauh dari sempurna, bukan? Umur pembangkit tenaga listrik dunia fana terbatas, setengah dari 100 tahun. Bisakah Anda hidup 70 atau 80 tahun lagi? Nyonya Sue yang wajahnya kini menjadi keriput. Dia tiba-tiba terhuyung seakan-akan akan terjatuh. Nyonya Sue setelah dibantu oleh pelayannya, dia lalu berkata, aku mengaku salah. Guru Zhang, apakah Anda punya ide tentang cara menyembuhkan pohon anggur bumi ini? MC menjawab, Anda telah berlatih di sini selama bertahun-tahun dan Anda telah melahap rohnya. Jadi sekarang ini hanyalah sebuah pohon anggur dengan cangkang yang kosong, agak sulit untuk dikembalikan.
Namun bukan tidak mungkin, tapi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nyonya Sue berkata, aku bersedia mengeluarkan uang sebanyak yang diperlukan untuk menyelamatkan hidupku dan pohon anggur itu. MC berkata lagi, ini sangat sederhana, cukup dengan mencangkoknya. Tanaman bisa dicangkok, begitu juga dengan roh. Tetapi pada tingkat fusi normal, sulit untuk menyelesaikannya tanpa puluhan tahun. Jadi inilah kesulitannya. Diperlukan lebih dari itu untuk mempercepatnya. Nyonya Sue berkata, jika Anda butuh sesuatu, aku siap membantu. MC lalu meminta 1 bibit urat nadi bumi, 50 tumbuhan berusia 100 tahun tanpa akar, 10 ember air. Siapkan juga drawing love flower berusia lebih dari 500 tahun, dan jika ada batu roh kelas menengah, semakin banyak semakin bagus. Nyonya Sue lalu berkata, aku memiliki beberapa tanaman di taman ini. Yang tertua berusia 700 tahun, jadi aku bisa mencabutnya. Tapi bahkan jika aku berada di tempat yang besar, aku hanya memiliki 1 batu roh kelas menengah. MC berkata, baiklah, 1 batu juga tidak masalah. Setelah itu MC meminta semua orang untuk pergi. Mendengar itu, Nyonya Sue segera meminta para tamunya untuk mendatangi ruang perjamuan dan menikmati hidangan yang telah tersedia. Sementara semua orang sedang pergi, MC seketika menyatukan aura dari tunas tanaman yang kecil ke tanaman yang lebih besar. Begitulah cara MC menyelesaikan masalah pada tanaman anggur bumi. Singkat cerita, setelah MC berhasil mengobati tanaman anggur bumi, Nyonya Sue datang dan berkata, Guru Zhang, ini adalah ramuan berusia 500 tahun sebagai tanda penghargaanku untuk Anda. Dan mulai sekarang, jika Guru Zhang meminta tanaman herbal lagi, semua obat yang bisa kami produksi di sini akan kami berikan secara gratis. Setelah mendapatkan hadiah dari Nyonya Sue, MC pun tidak lama kemudian segera pamit. Singkat cerita lagi, setelah Nona Zhao pulang ke rumahnya, dia segera melapor ke ayahnya. Ayah, Anda bahkan tidak tahu Master Zhang tidak hanya mendapatkan drawing love flower, tapi dia juga menyembuhkan pohon anggur urat bumi. Master Sue memberikan bunga itu secara langsung dan bahkan menyatakan bahwa semua herbal akan disediakan secara gratis di masa depan. Ayah Nona Zhao yang mendengar itu hanya bisa terkagum dan bertanya-tanya. Sementara di kamar MC, dia yang sedang memegangi bunga dalam benaknya berkata, ramuan kebangkitan jiwa adalah formasi yang mengumpulkan jiwa dengan mengukirnya ke dalam tanaman yang mengandung jejak jiwa, dan kemudian jiwa memberikan kekuatan untuk membuatnya tumbuh lebih cepat. Meskipun ini adalah obat mujarab, dia tidak memiliki rohnya sendiri sehingga dapat digunakan sebagai obat. Jiwa MC setelah keluar dari tubuhnya, dia lalu menyalurkan aura ke dalam bunga yang sedang dia pegang. MC berkata, seharusnya tidak sulit mengolah rumput penyegar jiwa dengan kekuatan jiwaku saat ini. Lu Chong, kamu harus sabar menunggu, guru akan segera menyelamatkanmu. Setelah itu, MC menanam tanaman yang berada di tangannya ke dalam sebuah pot. Setelah 3 hari mengurung diri di dalam kamar dan melakukan proses penanaman tanaman, pelayan San Qian yang sudah menunggu dia berkata, Tuan muda Master Su dan Master Ling di sini ingin menemui Anda. MC berkata, kenapa mereka ada di sini? Bukankah aku sudah bilang jika kita akan bertemu di kota Wan Guo? Setelah MC menemui Master Su dan Master Ling, Master Su bertanya tentang Tuan Yang alias wujud penyamaran MC yang menyamar menjadi guru bintang 5. MC sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia berkata, aku belum pernah melihatnya baru-baru ini. Lalu di dalam benaknya berkata, aku adalah buronan di kerajaan kecil, jadi sekarang aku dalam masalah. Jika aku tidak menyamar di sini dan tertangkap, aku pasti tamat. Master Su berkata lagi, oh kami ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi Master Guru sebelumnya. Aku tidak tahu apakah Master Yang bisa memberitahu kami. Mendengar itu, sembari mengacungkan jempolnya, MC berkata, oh masalah itu guruku sudah memberitahuku. Jika aku memenangkan kejuaraan, aku akan diberi hadiah batu roh kelas menengah. Jangan khawatir, aku berjanji akan menjadi juara. Mendengar itu,
itu, Master Sue di dalam benaknya berkata 28 kekuatan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dari mereka masing-masing adalah jenius super yang paling menakjubkan. Meskipun bakat Anda sangat bagus, bagaimanapun juga kultivasi dan usia Anda terlalu berbeda jauh. Master Sufan lalu berkata, kompetisi Master Guru adalah kompetisi yang paling penting di dunia. Aliansi kerajaan mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah kompetisi paling berbakat di dunia tahun ini. Master Kang ingin mendapatkan peringkat yang bagus, jadi kami memanggil beberapa orang jenius dari seluruh dunia. Aku ingin memajukan kompetisi ini dan memilih 2 kontestan. MC lalu bertanya, apakah maksud Anda bahwa Anda ingin aku melakukan proses seleksi di dalam aliansi Master Guru terlebih dahulu? Master Sue menjawab, ya, untuk kompetisi Master Guru setiap fraksi hanya boleh diikuti maksimal 2 orang. Dan calonnya ada 6, jadi wajar saja harus diseleksi. Fokus pada pengembangan bakat dan berusahalah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang guru-guru terkenal di tingkat yang lebih tinggi dalam waktu kurang dari 2 bulan. MC lalu bertanya, kapan seleksi itu akan dimulai? Master Su menjawab, menurut ide Guru Kang, kami seharusnya memulai beberapa hari yang lalu, tapi Anda tidak muncul, jadi kami mencoba menundanya. Tapi karena sekarang Anda ada di sini, Anda bisa mulai kapan saja. MC lalu bertanya, ngomong-ngomong apa saja yang ada di kelas Master? Master Su lalu menjelaskan, kompetisi Master Guru sebenarnya agak mirip dengan penilaian Master Guru, di mana Master Guru dinilai berdasarkan kemampuannya secara keseluruhan. Selama dia menyelesaikan tes dalam jangka waktu tertentu yang bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi pada dasarnya dimulai dari persyaratan dasar seorang Master Guru: perhatian, kultivasi, pengajaran, dan memahami, menunjukkan kesenjangan kelemahan. Seketika mereka pun berjalan dan mendatangi seleksi guru di aliansi nasional. MC yang baru sampai di tempat seleksi, dia menjadi terkejut melihat banyak orang di hadapannya. Di dalam benaknya berkata, begitu banyak guru, kerajaan Tianxuan bahkan tidak memiliki 1 master guru pun, dan sekilas ada ratusan master bintang 2 di kerajaan tersebut. Ini tidak benar, tempat bertemunya berbagai bangsa, pusat aliran budaya. Master Su berkata, di alun-alun di luar aula master guru, seorang master guru bintang 4 mengajar di depan umum setiap bulan, dan banyak master guru yang datang ke sini, sebagian besar tidak berasal dari kota. Sembari berjalan, Master Su berkata, seorang master guru memiliki status yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Master Kung meninggalkan sebuah aturan bahwa Anda harus menjadi teladan bagi para guru dan mengajar tanpa diskriminasi. Selama bertahun-tahun, aula Master Guru telah menyebar ke semua kerajaan dan kekuatan seluruh ras memang telah berubah. Sedikit catatan karena translatornya berbeda, jadi anggapan guru terkenal di sini disebut sebagai Master Guru. MC di dalam benaknya berkata, semakin aku memahami Master Guru, semakin aku menyadari bahwa menjadi seorang Master Guru adalah bagian yang sangat penting dalam hidupku. Seorang Master Guru bangsa dengan hasil karyanya, tetapi ini bukanlah sebuah aset untuk dipamerkan, ini adalah sebuah tanggung jawab. Seorang Master Guru membimbing dunia, tujuan utamanya bukanlah seberapa tinggi status seseorang, tetapi membuat semua orang seperti naga. Sembari berjalan, Master Su berkata, baiklah, cukup sudah proses seleksi, hanya bisa dilakukan melalui Master Aula. Kami akan mengajak Anda untuk menemui Master Aula sekarang. Setelah datang di ruangan Master Aula dan memasuki ruangan, Master Aula seketika melihat MC dan berkata, apakah dia adalah Master Bintang 2 yang memecahkan beberapa rekor di kerajaan Tianwu dan sangat berbakat sehingga dia rela mengorbankan nyawanya?
Master Su menjawab, meskipun kekuatan Master Zhang agak rendah, dia tidak sebagus namanya. Kesadaran sang master telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Pemimpin aula lalu berkata, dia berada di puncak transenden tingkat pertama, perilakunya sulit diatur dan sepertinya dia tidak pernah berlatih seni bela diri apapun. Inikah orang super jenius yang Anda bicarakan? Master Sue, kita sedang menyeleksi bakat-bakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kompetisi Master Guru. Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda harus tahu apa yang Anda hadapi dan apa yang Anda mampu lakukan. Mendengar itu, Master Ling berkata, Master Aula, meskipun kultivasi Tuan Zhang saat ini hanya berada di puncak lapisan pertama transenden, tapi tahukah Anda kekuatan seperti apa dia saat kita bertemu terakhir kali? Pemimpin aula sembari berbalik menuangkan teh di dalam cangkirnya. Dia berkata, oh itu 20 hari yang lalu. Bahkan jika dia berkultivasi dengan cepat, lalu bagaimana jika dia mencapai puncak di tengah-tengah transenden tingkat pertama? Hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum kompetisi Master Guru. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, alangkah baiknya jika bisa mencapai tingkat kedua transenden. Master Sue lalu berkata, 20 hari yang lalu ketika aku pertama kali bertemu Master Zhang, dia baru mencapai tingkat Grandmaster. Pemimpin aula yang terkejut, dia sampai memuncratkan minuman yang sudah berada di mulutnya. Dia lalu berkata lagi, 20 hari yang lalu, Grandmaster, kamu pasti bercanda. Di dalam benaknya lalu berkata, dalam waktu 20 hari, dia menerobos dari Grandmaster ke Supreme, lalu setengah jalan ke Transcendent, kemudian Transcendent 1, dan bahkan naik puncak. Dia menerobos 3 level utama berturut-turut, level yang tak terhitung jumlahnya. Aku saja tidak bisa secepat itu. Master Ling lalu berkata, jadi jika dia bekerja keras selama 2 bulan ke depan, dia mungkin akan mencapai puncak transenden tingkat kedua atau bahkan awal dari tingkat ketiga. Masih ada harapan untuk bertarung dengan para jenius itu. Pemimpin aula lalu bertanya, aku akan mengajukan 3 pertanyaan kepadamu dan jika Anda bisa menjawabnya, Anda bisa ikut. Ditambah dengan audisi, terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda akan menonjol atau tidak. Pertanyaanku adalah tentang praktik dan mengajar murid. Ini adalah salah satu hal yang pernah aku alami sebelumnya. Seseorang kultivator tingkat setengah langkah transenden pernah mengalami luka tersembunyi dan paru-paru kirinya tertusuk, dan oleh karena itu ki sejati di saluran kirinya tidak dapat digunakan. Bagaimana cara memberi bimbingan dalam situasi ini agar bisa menerobos ranah dengan lancar dan berhasil berdampak pada transenden? Pemimpin aula lalu bergumam di dalam hatinya berkata, ini adalah masalah yang secara pribadi aku alami dan aku harus mempelajarinya dalam waktu yang lama dan membaca banyak buku sebelum dapat menyelesaikannya, dan itu sangat sulit. Tetapi kompetisi Master Guru jauh lebih sulit daripada itu. Jadi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, tidak ada gunanya pergi. Jadi sebaiknya kamu mengabaikannya terlebih dahulu. Mendengar itu, MC lalu bertanya, seberapa luas cedera pada paru-paru kirinya? Dapatkah Anda menandai lokasi yang tepat? Selain itu, apa yang menyebabkan cedera tersebut dan apa sifat dari energi pihak lain yang sebenarnya? Pemimpin aula sembari menyerahkan sebuah buku yang berisi tentang catatan murid yang sedang terluka. Dia lalu berkata, ia terluka oleh pedang panjang. Lawan memahami maksud pedang dan energi pedang menembus ke dalam darah. Ini diagnosisnya. Anda dapat melihatnya secara rinci di buku ini. MC setelah sedikit membaca buku itu, dia lalu berkata, oh ini mudah, desain ulang saja jalur kultivasi untuknya. Pemimpin aula berkata, apakah maksud Anda adalah memodifikasi metode kultivasi? MC menjawab, itu benar, cedera pada paru-paru kiri tidak berarti cakra kiri tidak bisa bergerak. Itu adalah rute cakra yang perlu diubah dan itulah sebabnya paru-paru kiri terluka.
Dengan sedikit penyesuaian, Anda akan menjadi seperti praktisi normal dan terobosan tidak akan sulit. Mendengar itu, Master Su menjadi bertanya-tanya memodifikasi teknik kultivasi. Ini dapat menghemat banyak langkah seperti mengobati luka, mengeruk kembali meridian, dan memulihkan tubuh. Jika bisa diatasi, itu setara dengan hanya menggunakan tubuh Anda. Master Ling menjawab, ya, dan itu hanya satu langkah. Lalu sembari melihat MC mereka berdua berkata di dalam hati, seingatku bahkan Master Aula membutuhkan 5 langkah untuk menyelesaikan proses bintang 3. Tuan Zhang hanya memberikan solusi dengan 1 langkah. Sementara pemimpin aula yang mendapat jawaban dari MC, dia tidak terima dan menjadi marah. Dia berkata, omong kosong, itu tidak mungkin. Setiap metode pelatihan telah diuji oleh banyak orang. Tidak bisa diubah hanya karena Anda yang mengatakannya. Pihak lain sedang terluka parah dan dengan teknik kultivasi yang belum teruji ini sudah pasti tidak bisa menerobos tahap transenden. Dia bisa-bisa menjadi gila dan mati karena luka serius. Jika demikian, apa keagungan seorang master guru? MC lalu menjawab, gila, Anda terlalu memikirkannya. Aku akan memberitahu Anda rute dari Ki sejati. Anda akan tahu apakah itu berguna atau tidak. Ki sejati mengalir dari Dantian melewati Taiyi, Sanmen, dan Liangmen. Setelah 3 siklus Anda akan memiliki peluang 90% untuk berubah menjadi manusia. Pemimpin aula dan 2 guru terpelajar lainnya menjadi terkejut. Pemimpin aula di dalam benaknya berkata, rute ini terdengar sangat aneh, sangat berbeda dari teknik kultivasi normal. Bahkan kami kesulitan untuk memutuskan apakah itu benar atau salah. Pemimpin aula lalu berkata, Anda meminta seseorang pria yang terluka parah untuk mengikuti teknik ini dan menerobosnya. Apakah Anda bercanda? MC lalu menjawab, aku baru saja melihat bahwa pria ini terluka oleh pedang panjang yang membakar dan sangat tajam. Dan setelah melukai sisi kiri dadanya, itu melonjak di sepanjang meridian ke Dantian. Seni bela diri yang dikembangkan oleh orang yang terluka menekankan ketajaman dan kekuatan dari satu lonjakan energi akan gagal lagi dan lagi. Itu sama dengan keganasan dari Surging Sword Ki. Itu adalah kekuatan yang kejam, tidak pernah mundur. Ketika 2 jenis Ki sejati bertemu, akan ada situasi di mana yang pemberani menang ketika bertemu di jalan yang sempit. Awalnya mereka bertabrakan dengan sengit, tetapi Ki sejati mereka sendiri terus mengalir. Dan pedang Ki lawan hanyalah gulma yang tidak berakar, yang mana tidak ada yang perlu ditakutkan. Sayang sekali, meridian kultivator ini terlalu tipis dan sentuhannya terlalu kejam, mudah untuk merobeknya dan membiarkan basis kultivasinya dihapuskan. Jadi ada situasi di mana satu orang bertanggung jawab atas Sanmen dan 10.000 orang pun tidak diizinkan untuk membukanya. Tidak hanya energi pedang tidak dapat dihilangkan, tetapi lukanya menjadi semakin serius. Kalau aku tidak salah, ketika gejala-gejala ini dicatat, itu pasti sudah hari ke-7 dari pria itu. Pemimpin aula yang terkejut di dalam benaknya berkata, aku selalu bangga dengan fakta bahwa aku sendiri yang menyelesaikan masalah orang tersebut. Mengingat semua detailnya pada hari ke-7 setelah cedera itu, catatan barusan hanya menyatakan bagian tubuh yang terluka dan jenis gerakan apa yang menyebabkannya terluka, berapa hari cedera yang diderita, tetapi tidak ada deskripsi tentangnya. Dan hanya dengan melihat catatan ini, kamu dapat menyimpulkan waktunya. MC lalu lanjut berkata, pada hari ke-7 setelah cedera, dia tidak bisa mengendalikan dampak Qi-nya, dan lubang di dada kirinya tidak bisa dipulihkan, dan bahkan mulai membusuk. Dalam situasi saat ini, 2 jenis Qi sejati yang mengamuk berbenturan. Jika seseorang secara paksa menggunakan metode kultivasi sebelumnya, itu hanya akan membuat
tabrakan menjadi lebih keras, itu akan membuat cederanya semakin serius. Solusi yang normal adalah membiarkan menggunakan energi yang sebenarnya terlebih dahulu. Ini sama dengan menyingkirkan para prajurit yang bertempur melawan gerbang dan membiarkan pedang Qi mengalir keluar dari meridian sempit terlebih dahulu dan kemudian menemukan cara untuk mengeluarkannya. Mendengar itu, Master Ling berkata jika ingin menerobos lukanya harus diatasi terlebih dahulu, dan jika ingin menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, akar penyebabnya harus diselesaikan. Energi pedang ini adalah akar penyebabnya. Mendengar itu, MC menanggapi, benarkah? Bukan hanya salah, tapi juga keliru. Menghilangkan energi sejati seseorang itu seperti menghilangkan sumbatan di sungai. Memang benar bisa membuat pedang Qi mengalir keluar, tapi sayang, itu adalah pedang Qi yang sangat tajam dan tempat yang tersumbat berada di paru-paru kiri. Tempat ini dekat dengan jantung. Begitu pedang Qi keluar, itu akan menembus jantung. Jika tidak dilakukan dengan benar, orang itu akan mati di tempat. Master Ling berkata, pedang ini telah terperangkap selama 7 hari, jadi seharusnya tidak setajam sebelumnya. MC menjawab, pedang ini tidak setajam sebelumnya dan kemungkinan pedang ini menusuk jantung Anda kurang dari 1:100. Tetapi bagaimana jika tidak melalui meridian paru-paru kiri, melainkan melewati titik Huisi dan memasuki meridian jantung yang sebenarnya? Pemimpin aula berkata di dalam hati, ketika pertama kali menemukan kasus ini, aku sangat berniat untuk menyembuhkannya sehingga aku tidak terlalu memikirkannya, dan kemudian aku menyadari bahwa ini adalah masalah. Meskipun kemungkinannya tidak besar, tetapi itu juga mungkin. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku memiliki keberuntungan saat itu. Jika tidak, orang itu pasti sudah meninggal. Jika hal itu terjadi, akan sangat baik jika kami dapat mempertahankan posisi kami dan tidak tertinggal di tahun-tahun mendatang. Hanya setelah aku mencapai puncak bintang 4, Master Guru, aku baru menyadari situasi ini setelah meninjau situasinya dengan cermat. Pemuda ini hanya dengan melihat sekilas saja dan berpikir ini mungkin menjadi masalah. Apakah latihan yang dia katakan benar-benar berhasil? MC lanjut berkata, metodeku tidak perlu menyebarkan energi sejati terlebih dahulu, apalagi mengeluarkan energi pedang ini. Titik Tai adalah cabang pertama dari meridian kiri dan kanan. Jadi jika aku membiarkan Qi sejatiku lewat di sini, itu akan dengan mudah beresonansi dengan kekuatannya, memungkinkan Qi pedang mengalir ke bawah ke titik ini. Jika Anda datang ke sini, mudah saja. Tai dekat dengan dantian, jadi jika Anda memiliki cukup Qi untuk mempertahankannya, Anda dapat dengan mudah mengeluarkan dari tubuh Anda. Jika tubuh manusia dianggap sebagai sebuah susunan dan Tai adalah sumber kehidupan, ketika keduanya bertabrakan, energi pedang secara alami akan keluar dari titik akupuntur ini. Menurut teori ahli, bentukan tubuh manusia juga dapat dikatakan sebagai suatu bentukan, dan terdapat juga 8 gerbang, yaitu Sumen, Sandman, gerbang cedera, Dumen, Jingmen, gerbang kematian, gerbang mengejutkan, dan gerbang pembuka. Titik Tai adalah tempat pertemuannya meridian kiri dan kanan, dan juga merupakan gerbang lahirnya pembentukan tubuh manusia. Jika Anda menarik energi pedang ke sini, Anda pasti akan lepas darinya. Dengan cara ini setara dengan menghancurkannya dengan harga terkecil tanpa perlu usaha sedikit pun. Pemimpin aula lalu bertanya, jika itu sangat mudah, lalu bagaimana kelanjutannya? MC sembari menghela dia berkata, HD, Anda tidak tahu banyak tentang pelatihan orang yang terluka. Pedang Qi yang terpenting ketajamannya dan akan habis setelah energinya penuh. Seperti yang aku katakan tadi, biarkan energi sejati beredar melalui saluran baru sebanyak 3 kali. Saat ketajamannya menghilang, energi pedang secara alami akan
mengalir keluar, menghancurkan dantian dan sampai ke titik Tai yang pasti akan terjadi. Anda tidak mungkin tidak memikirkan hal ini. Pemimpin aula berkata, ini masih belum benar. Anda mengatakan bahwa jika Anda menjalankannya 3 kali, Anda akan dapat membuat dampak, tapi sekarang hanya untuk mengeluarkan energi badang. MC menjawab, hanya mengeluarkan energi badang. Jika dipikir-pikir lagi, apa yang baru saja aku katakan tentang arah pergerakan energi yang sebenarnya? Pemimpin aula berkata, ki sejati mengembara keluar dari dantian melewati Tai, Guanmen, Liangmen, dan akhirnya berkumpul di Qise. Energi sejati membusuk, energi pedang mengejar dan berkumpul di titik Tai. Setelah keduanya bertabrakan, pedang Qi dikeluarkan dari titik akupuntur dan Qi sejati kultivator. Dengan bantuan kekuatan tumbukan akan mengenai pintu yang tertutup, pintu balok, dan mengenai transenden. Pemimpin aula seketika bergumam di dalam hatinya berkata, ini setara dengan menggunakan kekuatan kekerasan pedang Qi untuk menerobos pintu masuk. Peluang sukses tidak kurang dari 90%. MC lanjut berkata, Qi pedang bertabrakan dengan Qi sejati di titik Tai, dan meskipun tersebar melalui senmen, kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya akan dimasukkan ke dalam Qi sejati. Jika dia dapat melukai praktisi ini, itu berarti kekuatannya lebih tinggi darinya. Karena orang ini dapat menyerang transenden, dia telah mencapai puncak setengah langkah transenden, dan dia akan menerobos kapan saja. Dia lebih kuat darinya, jadi dia bukanlah transenden yang kuat. Kekuatan Qi sejati manusia mengamuk menyatu dengan kekuatannya sendiri, dan keduanya ditumpangkan untuk menciptakan kekuatan yang tak terbatas, menerobos penghalang secara alami, jauh lebih sederhana dan lebih mudah. MC lalu bertanya, bagaimana teknikku ini? Dapatkah menyembuhkan lawan dan memberinya terobosan? Pemimpin aula menjawab, ya itu bisa. Lalu dilanjut bergumam, aku membutuhkan 5 langkah untuk melakukannya dan aku pikir itu luar biasa, tetapi orang ini melakukannya hanya dalam 1 langkah. Meskipun dia tidak terlalu baik, pemahamannya tentang Master Guru jelas tidak sebanding dengan orang biasa. MC lalu bertanya lagi, jadi apakah aku sudah menjawab pertanyaan Anda? Pemimpin aula menjawab, ya. MC yang kini telah duduk di bangku sembari mengisyaratkan dengan tangannya, dia lalu berkata, lalu apalagi yang Anda tunggu? Karena sudah banyak bicara, tolong cepat tuangkan segelas air. Mendengar itu, Master Su dan Master Ling menjadi terkejut. Di dalam benak mereka berkata, dia meminta Master untuk menuangkan air. Aku baru saja mengatakan kepadamu untuk rendah hati. Master Aula orangnya sangat serius. Kamu harus hati-hati saat berbicara dengannya. Kenapa tiba-tiba berkata seperti itu? Dia memberi perintah langsung kepada Master seperti sedang menyuruh pelayan. Pemimpin aula menuruti MC dan menuangkan air di gelas, membuat Master Ling dan Master Su menjadi terkejut kembali. Master Su yang badannya gemetar, dia lalu berkata yang paling penting adalah mengikuti kata-kata dan tidak menentangnya. Master Ling menjawab, itu adalah kata-kata kehendak dari surga. Mereka lalu bergumam, barusan Guruzang kata-katanya mengandung suara surga dan kekuatan pikirannya berfluktuasi. Karena tidak ditunjukkan kepada kami, aku pikir itu adalah analisis penyakit, tetapi aku tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang menampilkan kata-kata bimbingan guru surgawi, kata-kata Master Zhang seperti ajaran surga dan berhasil digunakan untuk melawan Master Kang. Pemimpin aula yang baru tersadar, dia terkejut. Di dalam benaknya berkata, aku adalah Master Guru paling kuat di aula Master Guruku, dan aku malah tersihir oleh Master Guru bintang 2 dengan kata-kata bijak guru surga, dan aku rela menuangkan orang ini segelas air. Ini tidak mungkin. MC lalu berkata, oke, pertanyaan kedua. Membuat pemimpin aula bertanya-tanya. Pertanyaan kedua, tidak. Ketiga pertanyaan tersebut adalah untuk memeriksa kelayakan Anda untuk mengikuti tantangan ini.
Pertanyaan pertama sudah dijawab dengan lebih masuk akal daripada jawaban kita semua. Jadi tidak perlu lagi menjawab dua pertanyaan lainnya. Itu saja sudah cukup. Pemimpin aula lalu berkata lagi, Master Ling, bunyikan bel sekarang dan beritahu semua orang untuk pergi ke aula guru dan bersiaplah untuk seleksi. Bawa Guru Zhang ke aula guru. Master Su dan aku akan segera ke sana. Master Ling yang berjalan keluar bersama MC. Dia lalu berkata, Tuan Zhang, bisakah Anda lebih rendah hati di masa depan? Pemimpin aula yang setelah ditinggal pergi oleh MC dan juga Master Ling, dia lalu meminta Master Su untuk menjelaskan lebih jauh tentang MC. Mendengar itu, Master Su seketika membuat penghalang agar suara yang mereka bicarakan tidak terdengar ke tempat lain. Setelah itu, Master Su lalu berkata, lebih dari 20 hari yang lalu, markas besar di kantor pusat ditolak. Dan lonceng berbunyi, apakah Anda masih mengingat tentang itu? Pemimpin aula menjawab, masalah ini sangat besar, bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Aku telah memberitahu semua bawahanku di aula Master Guru, membiarkan mereka menyelidikinya secara menyeluruh, tapi hanya saja kurangnya berita yang membuat aku bertanya-tanya apakah salah satu master hebat dari negara lain yang akan datang ke turnamen ini. Manifestasi paling langsung dari penolakan terhadap mendiang sang guru adalah terguncangnya patung dan runtuhnya kuil. Setelah hal ini terjadi di salah satu kelas master, lokasi yang tepat dari sang jenius dapat dikonfirmasi. 20 hari yang lalu Anda berada di kerajaan Tianwu dan kuil guru runtuh. Master Su sembari memberi hormat, dia lalu berkata, ya master, tapi ini adalah masalah besar. Jadi aku tidak menggunakan wall untuk melaporkannya karena takut akan membocorkan berita. Sebaliknya, aku meminta mereka untuk mengembalikan merahasiakannya. Aku harap Anda tidak akan tersinggung. Ketika aula master tersegel, kuil kerajaan Tianwu runtuh. Itu adalah waktu ujian Master Zhang untuk mendapatkan bintang kedua. Pemimpin aula bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa dia mungkin seorang jenius yang menolak persetujuan para master guru dan mengubah waktu menjadi berkabung? Master Su berkata lagi, tidak hanya itu, menurut dugaanku Master Zhang ini juga sangat mungkin menjadi guru surgawi. Ketika Master Zhang sedang diuji para master guru, tidak hanya aula master yang runtuh, tetapi juga patung Master Kung. Aku tidak bisa memikirkan cara lain siapa yang melakukannya kecuali seorang master guru atau seorang murid orang suci. Pemimpin aula bertanya, lalu 10 hari yang lalu master guru yang diakui surgawi muncul lagi. Mungkinkah itu dia? Master Su menjawab, entahlah, 10 hari yang lalu dia tidak datang ke kerajaan. Pemimpin aula berkata, itu mungkin master guru yang diakui surga. Dengan ini saja tidak ada masalah dalam berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi sayang sekali dia terlalu muda dan tingkat kultivasinya tidak cukup. Aku khawatir dia tidak dapat mengalahkan orang lain. Yang tertua di antara mereka hampir 30 tahun. Dan yang termuda berusia 28 atau 19 tahun. Dengan perbedaan 10 tahun, sulit bagi mereka untuk bersaing satu sama lain meskipun mereka sangat diberkahi. Lupakan saja Anda melakukan hal yang benar. Rahasiakan ini, jangan beritahu siapapun. Master Su menjawab, baik. Master Ling yang berjalan bersama MC dan sudah sampai di tempat seleksi. Dia lalu berkata, Tuan Zhang, kenakan jubah dan lencana Anda dan tunggu di dalam. Sementara aku akan mengumpulkan yang lain. MC yang berjalan memasuki tempat seleksi. Ada seseorang yang menyapanya dan berkata, teman ini terlihat sangat aneh. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana Anda berasal? MC menjawab, kerajaan Tianxuan. Orang ini berkata lagi, Tianxuan, berapa banyak kerajaan di sana? MC menjawab, tidak banyak dan tidak populer. Orang yang mengajaknya berbicara berkata, bagaimana mungkin kerajaan itu tidak populer? Sungguh luar biasa bahwa seorang guru muda berbintang 2 telah muncul di tempat seperti itu.
Orang ini lanjut berkata, kompetisi Master Guru adalah acara besar, lebih penting dari apapun bagi para Master Guru kita. Jadi kita harus datang dan menontonnya berapapun biayanya. Orang ini lalu bertanya, ngomong-ngomong siapa yang Anda sukai dalam kompetisi ini? MC menjawab, siapa yang menjadi favoritku? Aku belum tahu. Orang itu berkata lagi, ups, Anda masih baru di sini. Wajar saja jika Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pangeran Ruo Huan dan Fu Xiaoduan adalah yang paling populer. Pangeran Ruo Huan dilahirkan dalam keluarga Jun, yang merupakan yang pertama dari 4 keluarga besar di kerajaan. Dan dia dilahirkan dalam keluarga yang baik. Dan dia juga salah satu dari 4 pangeran besar kerajaan, dan bahkan Zhao Hui putra Master Zhao didorong olehnya. Master Fu Xiaochen adalah murid pribadi Master Hai. Jadi jika ada 2 orang yang terpilih, kemungkinan mereka menang sangat besar. Tetapi aku lebih tertarik dengan murid dari tetua Fung Mosang. MC yang mendengar ocehan orang itu hanya bisa terdiam sembari menyimak nama-nama yang baru saja disebutkan. Orang itu sembari duduk, dia lanjut berkata, aku pernah bertemu Master Feng sekali. Dia rendah hati dan sederhana, tapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Aku diajari olehnya 3 tahun yang lalu ketika dia adalah seorang master puncak bintang 3. Adapun 2 sisanya, aku mendengar bahwa mereka berasal dari kerajaan lain. Yang satu bernama Luosi, seorang master guru yang cantik, dan yang lainnya bernama Duhu. Aku tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka, tetapi jika mereka dipilih dari kerajaan lain, mereka pasti hebat. Orang ini yang terus nyerocos, dia lalu berbisik kepada MC dan berkata, ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa tidak hanya ada 5, tetapi 6 peserta dalam kontes seleksi. Master mengumumkan 10 hari yang lalu bahwa akan ada kompetisi, tetapi belum dimulai. Jadi aku mendengar bahwa mereka sedang menunggu orang ini. Mendengar itu, MC bertanya, oh, apa Anda tahu orang ini? Orang ini terus berbicara, guruku juga salah satu tetua. Dia berpartisipasi dalam dewan waktu itu. Tampaknya Guru Su dan Guru Ling sangat merekomendasikannya. Siapa namanya ya? Rada lupa. Sang Zuan. Jika bukan karena orang ini, audisi pasti sudah dimulai sejak lama. Dan setelah sekian lama, dia tidak pernah muncul. Sungguh menyebalkan. MC yang mendengar itu hanya keheranan mendengar pendapat orang lain terhadap dirinya sendiri. Orang ini dengan wajah kesal, dia lanjut berkata, kompetisi Master Guru adalah acara yang sangat penting. Bagaimana mungkin orang ini terlambat dan membuat begitu banyak Master Guru menunggu? Jika dia benar-benar hebat, tidak masalah jika terlambat. Aku mendengar bahwa dia hanya Master Bintang 2 dan sepertinya belum terlalu tua. Dia tidak tahu bagaimana menghormati senior, bertindak sembarangan. Bukankah bajingan itu gila? Jika bukan karena usaha keras Guru Su dan Guru Ling untuk melindungi dia, dia pasti sudah lama kehilangan kuota dan tidak bisa mengikuti ujian seleksi. Mendengar itu, MC bergumam di dalam benaknya berkata, Guru Su mengatakan bahwa aku hanya perlu berada di kota dalam 3 bulan, tapi siapa sangka akan ada seleksi awal. Pemimpin aula guru yang tidak salah namanya adalah Master Kang. Dia lalu berkata, aku yakin Anda semua sudah mengetahui alasan lonceng darurat berbunyi. Kita berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan proses seleksi sebelum kompetisi guru. Kompetisi guru hebat adalah acara akbar terbesar dari banyak cabang di bawah aula Master Guru Kekaisaran Huanyu. Aku tidak perlu mengatakannya lebih banyak tentang pencapaian kita sebelumnya. Semua orang pasti mengetahuinya. Orang yang sedari tadi duduk bersama MC, kita panggil saja Abang Ucok. Ucok lalu berkata, audisi akan segera dimulai. Jadi Master Guru Sang Zuan ada di sini. Kita akan lihat seperti apa rupa jalang itu. Pemimpin Kang lanjut berkata, kali ini kebetulan kita menjadi tuan rumah kota Wanguo. Aku berharap dapat membuat terobosan dan menunjukkan momentum cabang kita. Baiklah, kalian segera keluar.
Nampak ada 5 kandidat guru yang keluar dari suatu lorong untuk mengikuti seleksi. Ucok berkata, "Hei, lihat, proses seleksi sudah dimulai, tapi si brengsek Zhangxuan belum juga datang. Mari kita berharap bahwa Master Aula akan membatalkan tempatnya karena marah." Sementara MC yang bangun dari tempat duduknya sembari akan beranjak, dia ditanyai akan kemana oleh Ucok. MC menjawab, "Aku akan mengikuti audisi di bawah situ." Ya, maaf, akulah si brengsek yang kamu bicarakan sedari tadi. Mendengar itu, si Ucok menjadi sangat terkejut hingga bola matanya menjadi putih semua. Si Ucok yang menjadi salah tingkah dan ketakutan, dia berkata, "Aku hanya bercanda, aku hanya asal bicara, Master Zhang, tolong jangan tersinggung." MC menjawab, ya, jangan khawatir, aku tidak akan tersinggung." Melihat MC yang berjalan menaiki panggung, seseorang dari barisan penonton berkata, "Dialah orangnya, Zhangxuan, tampaknya lebih muda dari sang legenda. Benar sekali, kurang dari 20 tahun dan dia hanya seorang master guru bintang 2. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengikuti seleksi?" Penonton lainnya berkata, "Ini belum tentu demikian. Meskipun dia hanya memiliki lencana bintang 2, dia mungkin tidak hanya memiliki 2 bintang. Tidak semua orang suka menunjukkan kekuatannya. Ini adalah masalahnya. Jika tidak ada substansi yang nyata, Guru Su dan Guru Ling tidak dapat merekomendasikannya dengan putus asa. Tapi meskipun lebih dari 2 bintang, mengingat usianya yang masih muda di sini, kekuatannya tidak akan terlalu kuat." Pemimpin Aula Kang lalu berkata, "Sekarang semuanya sudah berada di sini, maka aku akan memberitahu Anda aturan proses seleksi. Penilaian ini dibagi menjadi 5 tingkatan secara total, membandingkan banyak kondisi para master guru. Yang pertama mendapat 6 poin, yang kedua mendapat 5 poin, dan seterusnya. Yang terakhir mendapat 1. Setelah 5 level, 2 teratas dalam poin akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar yang diselenggarakan oleh 28 negara besar. Aku telah bekerja sama dengan para tetua untuk merancang 5 tingkatan seleksi. Yang pertama, kondisi pikiran, mengenali kungfu, teknik, instruksi, dan bimbingan. Sekarang kita akan melanjutkan ke tingkat pertama dari tes ini, yaitu tes skala pikiran. Pemimpin Kang sembari mendekati salah satu tetua, dia berkata, "Tetua Wu, aku mengandalkanmu." Tetua Wu sembari berdiri, dia menjawab, "Terima kasih kembali, Guru. Itu yang harus aku lakukan." Sementara dari barisan penonton ada yang berkata, "Aku tidak menyangka melihat Tetua Wu di rintangan pertama." Orang di sebelahnya menjawab, "Apakah Tetua Wu ini berbeda?" Orang lainnya berkata lagi, "Tentu saja berbeda. Tetua Wu seperti sang Master Kung dengan bintang 4 dan dia adalah seorang master top, tetapi dia memiliki profesi sekunder yang sangat tidak biasa, yaitu magic. Magician mungkin merupakan profesi yang rendah, tetapi dia dapat memikat orang dengan musiknya. Tidak ada satupun persatuan musisi ajaib di kota Wanghuo, dan profesi Tetua Wu adalah satu-satunya. Jadi membiarkan magician menguji skala suasana hati level pertama ini sangat sulit." Tetua Wu kini yang sudah maju sembari memegang sebuah token di tangannya, dia lalu berkata, "Sebagai seorang master guru, tataran pikiran tidak hanya memiliki skala yang tinggi, tetapi yang lebih penting, belati bulan mampu menahan gangguan serta dapat menganalisa dan menangani berbagai hal dengan lebih jelas dalam lingkungan yang rumit. Dan yang harus Anda lakukan adalah menggunakan disarray kosong yang biasa digunakan oleh array formasi, menggambarnya di bawah lagu yang sedang dinyanyikan. Dan di akhir lagu, siapapun yang memiliki garis paling halus akan menjadi yang pertama. Untuk memperjelas, madrigalku hanya dapat bekerja pada satu orang dalam satu waktu. Siapa di antara Anda yang akan memulai lebih dahulu?" MC di dalam benaknya berkata, "Buku-buku yang pernah aku baca sebelumnya memiliki sedikit informasi tentang profesi magician, tetapi itu hanya referensi sepintas dan kemampuan spesifiknya tidak diketahui." Sementara guru di sebelah MC juga bergumam, "Yang lain mengubah suasana hati mereka. Aku melihatnya
mengkerutkan kening dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku yakin kamu belum pernah mendengar tentang The Voice. Guru ini lalu berkata, Master Zhang, bukan? Meskipun Anda membuat kami menunggu hampir 10 hari, Anda datang dari jauh dan Anda adalah tamunya. Bagaimana dengan seleksi ini, tes ini? Anda yang duluan. Mendengar itu, MC berkata, tidak perlu begitu, silakan Anda maju, aku akan melihatnya dulu. Guru itu berkata lagi, mari kita lihat dulu, apakah menurut Anda Tetua Wu penuh energi dan kekuatan sekarang dan menjadi orang pertama yang naik sama dengan menjadi orang pertama yang memakan kepiting, dan dia juga yang paling diserang dengan kejam. Kandidat lainnya sembari maju dia berkata, jika kau takut dan khawatir, aku akan maju duluan, ayo kita lakukan. Berdasarkan kekuatan Tetua Wu, tidak peduli apakah itu yang kelima atau bahkan yang pertama atau kedua atau keenam, pengaruh kegilaan lagu iblis pasti sama, berurutan ataupun tidak, dampaknya pasti sama. Guru lainnya yang mendengar itu dia berkata, mari kita lihat apa yang bisa kamu gambar. Guru itu setelah maju dan memegang cakram di tangannya, di dalam hatinya berkata, ini sebenarnya adalah cakram arai formasi bintang 3. Tetua Wu lalu berkata, kalau begitu mari kita mulai. Tetua Wu seketika memainkan kecapi dengan jari-jarinya dan kuku yang tajam. Nampak dari permainan musiknya, banyak aura ungu yang keluar dari dalam tubuhnya. MC yang mendengar musik itu dia menjadi terkejut dan bergumam, musik ini musiknya seru dengan cita rasa yang mengasihkan, sangat biasa saja, tidak ada perasaan tak terkendali dan sepertinya tidak berdampak pada mood. Namun guru kandidat yang sebelumnya maju dan mendengar musik itu, wajahnya nampak penuh keringat dan konsentrasinya hilang, jadi tidak bisa menggambar di sebuah arai yang sedang dia pegang. MC yang masih melihati dia lanjut bergumam, sebagai seorang master guru puncak bintang 3, skala pikirannya telah lama melampaui 11, dan meskipun demikian ketika dia mendengar suara kecapi, kepalanya berkeringat dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tetua Wu mengatakan bahwa hanya satu orang yang dapat diuji pada satu waktu, dan sekarang tampaknya serangan kecapi memiliki jangkauan. Di luar itu, meskipun Anda mendengarnya, Anda tidak akan merasakan apapun. Sepertinya tidak akan mudah untuk melewati ini. Mari kita lihat apakah ada kekurangan dalam kegilaan ini. MC seketika berkata, kekurangan. Setelah mendapatkan buku dari perpustakaan Tiandao, di buku itu tertulis, Wuxu, tetua dari aula master guru di kota Wangguo, seorang master guru bintang 4, master suara ajaib bintang 4, ahli formasi, ahli kaligrafi dan pelukis, dan ahli upacara minum teh. Pandai dalam serangan suara ajaib, diantaranya musik gila. Kekurangan. MC sembari membaca buku itu, dia tersenyum dan berkata, aku mengerti. Apa yang dimengerti oleh MC sebenarnya kita tunggu di part selanjutnya. Sedikit info karena Mimin mendapat job dadakan yang hasilnya lumayan dan sering ada lemburan. Jadi mohon maaf kalau YouTube Mimin rada terlantar. Seperti biasa, yang tidak mau donasi tidak usah klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.